di masa memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-80 ini. Kemarin dengan sukacita, dengan katakanlah tarian-tarian yang begitu menarik di istana, tapi kita tidak lupa ada anak-anak minoritas di Indonesia yang katakanlah belum sepenuhnya kita perhatikan. Dua narasumber kita di sini, Ibu Silvana Hafizule, komisioner di sini KPHI, dan Opa Japing menyampaikan tadi ada 5 masalah yang mereka hadapin. Ya baik, tadi terpotong Ibu ya. Yang kelima, sekarang yang tadi yang keempat udah Bu ya. Keempat dengan pemakaian seragam gitu ya. Ya, saya juga tidak mengerti ya fenomena apa yang terjadi dulu. Saya di SMA itu kayaknya orang pakaian rok itu biasa aja gitu, mau perempuan yang dimanapun negeri ataupun apa ya, nggak ada sepertinya seperti itu. Tapi di akhir-akhir ini sepertinya malah seolah-olah dipaksakan gitu. Ya silakan Ibu. Iya. Jadi yang ketiga tadi pemaksaan penggunaan busana tertentu, tapi juga pelarangan penggunaan busana berdasarkan keyakinan dan tradisi kebiasaan siswa. Nah, ini sama-sama melanggar hak anak, baik pemaksaan maupun pelarangan. Nah, yang keempat itu pembatasan, pembatalan, penyerangan dan pengusiran. Ini dia. Karena kegiatan agama. Karena kegiatan agama ya. Dan yang kelima adalah kekerasan fisik, serangan fisik secara langsung dalam kegiatan agama. Nah, ini kan yang terakhir terjadi Cidahu ya, Sukabumi, pada 2 bulan yang lalu. Kemudian yang terjadi di Padang. Iya, Sumatera Barat ya, ada korban anak-anak kemarin di sana ya. Dan yang terakhir yang terakhir di Garut beberapa di Garut, iya. Jadi ini 5 pola ya, kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak yang rentan karena minoritas agama. Ya. Ya, Opa, dilengkapi, ditambahkan. Saya ingin sampaikan juga bahwa perlakuan terhadap sekolah yang mayoritas katakanlah yang kata itu beragama Islam ya, bukan saja terjadi, tapi di dalam laporan umpamanya tahun 2021 terjadi kecelakaan Kalimantan Timur bahwa ada guru agama memberikan penilaian kepada peserta didik dari Saksi Yehova sehingga anak ini tidak naik kelas. Ini dia. Saya melakukan pendekatan juga dan bersama teman KPAI juga yang dulu Retno. Itu di sana. Kemudian ada yang juga beberapa yang terjadi di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan dialami juga oleh anak-anak dari kawan-kawan saya yang dari Advent. Nah, sekolah dan guru mengadakan kegiatan pada hari Sabat ya. Dan anak-anak ini kan terpaksa melanggar Sabat ya. Ini juga terjadi. Dan ada banyak contoh yang lain. Misalnya tanggal 24 Desember itu biasanya banyak orang Kristen ibadah dan persiapan. Ada kegiatan itu sehingga anak-anak ini tidak bisa ikut kegiatan 25 Desember atau hari-hari yang dimana anak-anak ini melakukan ibadah. Nah, yang terjadi adalah pembatasan terhadap kegiatan anak yang harusnya mendapatkan perhatian dan melakukan ibadah pada hari-hari keagamaan ini tidak bisa karena itu tadi kalau tidak ikut maka menurunkan nilai dan penilaian dari guru terhadap mereka sehingga dampaknya bisa terjadi tidak naik kelas atau tidak masuk di jurusan yang sesuai dengan keinginan anak pindah ke jurusan lain. Nah itu aja tambahan sedikit dari saya dulu. Jadi sebenarnya anak-anak minoritas ini memang harus diidentifikasi. Ada banyak yang misalnya yang di kasus yang ditangani oleh KPAI, saya dalam hal ini sebagai pengampu isu klaster anak-anak minoritas dan di wilayah 3T itu bulan Desember tahun 24 itu serangan pembatasan maksudnya pembatasan terhadap anak-anak Ahmadiyah yang sedang ada ratusan anak yang sedang dalam perjalanan maupun sudah tiba di tempat di Desa Manislor di Kuningan yang mengikuti orang tuanya untuk sebuah kegiatan nasional
komunitas Ahmadiyah itu mereka juga diusir, Iya. pulang, dan terpaksa mereka harus stay di di musola di terminal, Iya. terminal bus, di stasiun, di ruko, di emper-emper ruko, dan ada sebagian juga kemudian ditampung di Masjid Kelompok Ahmadiyah di luar Kuningan. Nah ini jadi anak-anak minoritas itu dan termasuk tadi yang disebutkan oleh Opa, dan mungkin juga anak-anak dari penghayat kepercayaan, dan anak-anak dari agama-agama lokal, agama-agama lokal yang belum diakui atau katakanlah tidak termasuk dalam 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara kita. Nah, anak-anak ini sangat berpotensi mengalami diskriminasi dan kekerasan di lapangan. Iya, Sobat RPK. Iya. Jangan kemana-mana, nanti hubungi kami di 021-8000-43 kali ya. 021-8000-43 kali untuk kita minta tanggapannya. Ataupun 0815-1844. Kita harus... Masih punya waktu 3 menit sebelum break ya. Oh iya, boleh ya, menit ke-30 ya. Ya Pak, tambahkan Pak, silakan. Kita kembali lagi ke peristiwa atau hal-hal yang dialami oleh anak-anak, dan agaknya kita harus katakan bahwa perhatian terhadap anak-anak korban, anak-anak yang mengalami perlakuan seperti ini, sedikit yang mau bersuara. Iya, betul. Ya. Hanya KPAI ini yang mendorong ini. KPAI katakanlah presentasinya cukup besar untuk itu, tapi kasusnya banyak. Di mana kementerian terkait, di mana politisi terkait, betul, di mana orang tua yang seharusnya juga memperhatikan, atau memang mereka berbicara tapi mengeluh kepada kawan-kawan yang lain dan sesama, tapi tanggapannya nggak ada dari sekolah atau pihak-pihak lain. Jadi saya tambah sedikit. Jadi memang memberi perhatian khusus kepada lokus sekolah ini penting, ini penting. Jadi kan peristiwanya terjadi di lokus yang beragam, tetapi ketika ia terjadi di sekolah, maka sebenarnya ada upaya pemerintah yang cukup baik untuk mencegah dan menangani. Nah, kita masih ingat pada beberapa tahun yang lampau itu Menteri Pendidikan memberi mengeluarkan statement 3 dosa besar dunia pendidikan. 3 dosa besar di institusi pendidikan, satuan pendidikan itu apa aja? 1, bullying ya. Masalah terbesar yang harus ditangani, bullying. Yang kedua, intoleransi, gitu ya. Yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, untuk mencegah dan mengatasi 3 dosa besar di dunia pendidikan ini, Menteri kemudian mengeluarkan yang namanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek nomor 65 tahun 2024 ya, Permendikbud Ristek nomor 65 tahun 2024. Itu tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Apa itu nanti kita bisa. Oke, nanti kita Opa, kita nanti dengarkan setelah pesan berikut dari RPK. Silakan.